Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ternyata benar ya, setelah Jokowi diperiksa kemarin oleh kepolisian di Surakarta atau di Solo itu, ternyata ada permasalahan. Pasti, karena pertamanya kita janggal. Nah ini kan yang ngurus Polda Metro, terus kok bisa Jokowi itu diperiksanya di Solo? Dan ternyata ini memang bermasalah, dengan bukti bahwa setelahnya wartawan menanyakan kepada Humas Kepolisian Polda Metro, kemudian Polda Metro melakukan klarifikasi. Nah ini kalau setidaknya begitu ya, tidak ada kejanggalan, ini tidak akan muncul pertanyaan. Karena pertanyaan itu muncul dari curiosity, dari keingintahuan. Nah keingintahuan itu biasanya timbul karena sesuatu ini tidak wajar begitu. Ada yang tidak wajar kemudian atau itu kewajaran tapi kita ingin mengetahui lebih lanjut. Nah yang kita lihat dalam permasalahan Jokowi diperiksa kemarin itu, ini adalah sebuah ketidakwajaran. Karena seharusnya Jokowi yang dipanggil. Nah, maksudnya ke Polda Metro begitu ya. Nah, dari sini pun ini sudah menunjukkan ketidak netralan kepolisian dari sini saja. Dan seharusnya ini tidak berlaku karena pada akhirnya hukum itu harusnya seimbang untuk semua warga negara Indonesia. Nah, jadi sudah tidak bisa mengelak lah ya kalau kita sebagai orang yang memperhatikan permasalahan ijazah ini secara berlanjut-lanjut ya. Setiap hari ditonton, ada berita baru dilihat, ada termul ngomong didengerin begitu ya. Ini akan sangat nyata lah. Keputusan kita sepertinya sudah final ya, bahwa bukan hanya Jokowi itu ijazahnya palsu, tetapi juga kepolisian saat ini begitu itu masih jadi hamba sahayanya Jokowi itu, terkhusus yang Polda Metro, mungkin plus sama yang di Solo ya. kalau kejadiannya sudah seperti ini. Nah, yang menjadi menarik ini juga menjadi bahan perbincangan oleh Pak Khozinuddin sebagai kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan, dan Pak Rifai sebagaimana nanti akan kita saksikan perbincangan di antara mereka. Malah ya, siapa Andi Azwan itu masih diundang terus tuh sama media televisi, padahal kemarin sudah udah melakukan hal yang tidak senonoh kan di depan awak media tuh, di khalayak umum lah, melakukan perkataan yang tidak pantas terhadap Dr. Tifa, yang mana seharusnya si Andi Azwan itu diblokir saja, dikecam begitu ya dari media-media mainstream, tapi kok masih diundang. Saya mah heran. Ya mungkin karena Andi Azwan itu ada ininya ya, ada bikin rating televisi jadi naik. Entahlah. Nah kita akan saksikan ini sekarang. Biasa ya ngomongnya ini Pak Behudi ya, dengan pencok-pencoknya ini. Kita akan saksikan ini dulu. Dan terakhir Pak Diri, mau bertanya terkait kemarin Pak Jokowi kembali diperiksa di Polresta Surakarta ya Pak. Itu apalagi sih yang didalami dari kasus tersebut? Terima kasih Pak. Tadi terkait dengan penanganan atau pemeriksaan pelapor Pak Jokowi. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, memang benar kemarin kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Ayo, katanya udah lengkap, bukti sudah ratusan dan lain sebagainya. Masih didatangi juga Jokowi ya setelah banyak persidangan macam-macam itu. Paling juga maaf ya, ini mah kita publik ya. Kita publik melihatnya paling juga untuk mencocokkan cerita itu. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan, dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum.
Pemeriksaan yang dilakukan baik itu terhadap saksi maupun terhadap para ahli ataupun terhadap pelapor juga terhadap tersangka dalam bentuk permintaan keterangan, pengambilan keterangan berita acara tambahan ini semata-mata adalah dalam rangka memenuhi atau melengkapi kelengkapan berkas perkara, sehingga kami sebagai aparat penegak hukum dapat menjaga keberimbangan. Pret. Sekali lagi dengerin itu. Atau melengkapi kelengkapan berkas perkara, sehingga kami sebagai aparat penegak hukum dapat menjaga keberimbangan, menjaga profesionalisme, dan memberikan hak-haknya secara berimbang kepada semua pihak. Ayo, sekarang begini ya, supaya berimbang kepada semua pihak, orang-orang yang menjadi saksinya Roy Suryo dan kawan-kawan itu harus datang ke Polda Metro. Kenapa tidak misalkan Pak Din Samsudin didatangi Polresnya atau Polseknya, atau misalkan Pak Ugro Seno, kenapa tidak didatangi Polresnya atau Polseknya, mereka yang jemput tangan begitu? Dan kenapa itu harus keluar dari pihaknya Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan inisiasi kepolisian? Untuk agar berimbang. Alah maaf ya ini kesal kita itu ya dengernya itu. Lanjut ya. Semoga dengan upaya yang kami lakukan ini kita bisa segera mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan dimaksud. Saya kira itu ya. Terima kasih. Udah, kepastiannya dengerin aja itu para saksi-saksi yang ahli, sudah dengarkan saja. Dan ini overcharge permasalahannya itu. Jadi cabut pasal-pasal yang kena kepada Roy Suryo dan kawan-kawan sebagiannya, karena yang berkata tuh ahli, malah yang menyusun undang-undang ITE dan lain sebagainya. Itu cabut saja sudah. Itu kepastian hukumnya sudah jelas. Biar nggak rame-rame lagi masuk ke MK. Kemudian biar pasal-pasal itu tetap ada di dalam menjerat orang-orang yang memang melakukan kejahatan secara daring ya, secara online. Begitu. Ini Jokowi mah liur. Kita lanjutkan nih. Ini perbincangan yang mengulas atas permasalahan itu, yaitu Pak Rifai dengan Pak Khosinuddin. Kita saksikan. Pak Rifai termulnya ya. Jangan dibilang termulah, dia mah ada pengacara ya. Kita bilang apa? Kita bilang aja ya pengacara Jokowi. Ya termul. Akhirnya balik lagi ke termul. Karena yang diusahakan oleh pengacara itu ya terbelanya si klien, bukan keseimbangan informasi dan bukan juga keseimbangan narasi di ruang publik. Kita lanjutkan saja. Terima kasih. Apakah keterangan baru dari Jokowi akan membuat berkas perkara Roy Rismond dan Tifa lengkap dan berujung pada persidangan? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khosinuddin, dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam semuanya. Saya ke Bung Rifai dulu ya. Jadi sebentar, ini Bang Rifai Kusuma Negara tetapi tidak negarawan ya. Itu artinya apa ya, Kusuma Negara itu? Yang tahu tuliskan di bawah kolom komentar ya. Ada trivia nih biar kita tambah-tambah intermezzo. itu gimana hasil pemeriksaan kemarin, apa saja yang ditanyakan kepada Pak Jokowi? Oke, jadi saya sih tidak mendampingi ya kebetulan teman-teman di sana, tapi kami mendapat report bahwa pemeriksaan sudah berlangsung sekitar 3-4 jam, ada 10 pertanyaan inti, tapi total isi belasan lah ya. Karena ada pertanyaan pembuka penutup. Ya, betul tadi oleh rekan Yakub disampaikan, intinya mendalami lagi, mendetailkan setiap peristiwa ya. Seperti misalnya skripsi itu. Sebentar. Ini 10 jam. 3-4 jam, 10 pertanyaan. Atau bahkan dengan sub-sub pertanyaannya belasan begitu. Berarti tidak sampai 20. Saya mah agak ragu begitu. Kalau ini ada 10 pertanyaan, 3-4 jam, 10 pertanyaan. Itu satu pertanyaannya kan hampir 18 menitan begitu ya. Kurang lebih lah, silakan dihitung sendiri ya. Yang mana Jokowi itu, coba lihat oleh Anda ya di dalam di dalam wawancara-wawancara itu. Kalau ditanya perkara, jawabannya itu tidak akan lebih dari 2-3 menit satu pertanyaan itu dalam Jokowi menerangkan. Dan kalau sudah terlalu dalam pertanyaannya, itu jawabannya ya itu kok tanya saya. Kan begitu Jokowi itu.
Ini bagaimana bisa hanya belasan pertanyaan tetapi 3-4 jam. Yang mana itu adalah pengalaman pribadinya Jokowi. Bagaimana bisa? Jokowi itu tidak memiliki kecakapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kompleks dalam waktu yang panjang. Itu keanehan saja begitu ya, tidak umum ya. Orang umum kalau misalkan Jokowi itu ditanya sekian belas pertanyaan dan di dalamnya itu 3-4 jam, itu nggak umum aja. Coba ya yang tahu kebiasaannya Pak Jokowi. Kalau saya sih tahunya demikian. Karena Pak Jokowi itu selalu demikian. Kalau misalkan ditanya skripsi ya, bagaimana Pak Jokowi tentang skripsi yang waktu itu penyusunannya? Ya, gitu kok tanya saya. Udah paling segitu. Lanjut pertanyaannya. Ya, kita lanjutkan ini saja ya. Bagaimana proses pembuatan judul? Lalu kapan diserahkan ya. Dulu kan mungkin pertanyaan hanya umum-umum aja, betul skripsi. Nah, sekarang didetailkan satu persatu, termasuk juga sebenarnya yang didalami adalah terkait dengan objek yang kita laporkan, misalnya. Sebentar, itu juga aneh kan, kenapa tidak dari dulu didalami? Ini yang punya hajatnya Pak Jokowi. Tetapi kepolisian itu tidak bertanya secara mendetail. Harusnya kan kepastian dulu lah, setidaknya kepolisian itu memiliki keyakinan secara pasti bahwa Jokowi itu pernah kuliah di UGM, dan itu akan nampak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail. Lah ini yang punya hajatnya Jokowi. Kepolisian sudah menetapkan Rosiro dan kawan-kawan sebagai tersangka, malah masih minta detail lagi sama Jokowi. Terus kemarin landasan si kepolisian ini, Polda Metro ini, di dalam menjadikan Rosiro dan kawan-kawan sebagai tersangka, apa landasannya? Makanya tidak heran kalau orang-orang yang punya integritas itu kesel sama permasalahan ini sampai datang-datang ke Polda Metro Jaya itu untuk membela Roy Suryo dan kawan-kawan. Dilihat langsung kata-kata mana yang membuat Anda misalnya merasa harkat martabatnya terhina gitu ya, atau mana yang fitnah, mana yang penghinaan, itu satu persatu dibuka dan dibedah satu persatu. Jadi memang lebih sifatnya sih sama, keterangannya nggak jauh, tapi didetailkan saja. Terus kemarin ngapain itu? Ngapain kemarin? Kemarin kenapa tidak ada itu sebelum dilimpahkan berkas itu kepada kejaksaan? Ngapain aja? Jadi apa landasan kepolisian saat menetapkan Rosiro dan kawan-kawan sebagai tersangka? Ini ya buat kita di hadapan publik sudah semakin jelas lagi. Zolim, sudah kepolisian itu udah jadi kacungnya Jokowi. Apakah Bung Kozinudin melihat artinya pemeriksaan sebelumnya terburu-buru, tidak teliti? Dua hal ya yang lihat bagaimana nih. Ya. Pertama, memang itu terburu-buru. Yang kedua, justru ini adalah bagian dari tindak lanjut pertemuan sejumlah tokoh nasional, termasuk tim kami, Pak Abraham Samad, dengan Presiden Prabowo Subianto di 30 Januari yang lalu. Dan di antara pertemuan tim kami dengan Presiden, di antaranya adalah keluhan tentang soal kriminalisasi termasuk kasus ijazah palsu, dan memang ada pesan dari arahan Presiden agar penanganan kasus ini harus hati-hati, tidak boleh kemudian dilakukan secara serampangan, katakanlah demikian. Dan memang setelah itu di tanggal 2 Februari 2026 kemudian Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermawan mengkonfirmasi berkas telah dikembalikan oleh jaksa. Dan menariknya memang ada 3 petunjuk penting dari jaksa. Sebentar ya, sebelum ke situ. Kalau saya kira ini kepolisian bukan terburu-buru. Kalau terburu-buru masih mending begitu. Ini mah tidak punya landasan. Berarti sedari awal keyakinan kepolisian atas benarnya aduan Jokowi itu apa? Kalau ternyata yang masih ditanyakan itu permasalahan yang sama. Ya, mana perkataan Roy Suryo yang menyakitkan hati Anda, Bapak? Kami juga ikut sedih. Kenapa Bapak ini kok bisa dihina-hina macam ini? Mana Bapak kata-katanya? Lah terus kemarin waktu Jokowi itu melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, masa tidak ada materinya? Ini loh Roy Suryo ngomong anu, dan itu kan banyak kemarin. Roy Suryo, Egy Sujana kan masuk tuh, yang sekarang udah malah balik nyerang Roy Suryo dan kawan-kawan. Apa kemudian landasannya kepolisian ini? Terus kalau dikatakan ini adalah pendalaman, ya tidak ada pendalaman atas perkara yang sedari awal itu sudah dilaporkan. Makanya keheranan saja kalau misalkan jadi akan dibahas ini ya, kejaksaan itu mengembalikan berkas kepada kepolisian, kemudian salah satu yang diperiksa oleh kepolisian ini pada akhirnya Jokowi, yang mana pada di situ yang dipinta untuk menjelaskan adalah para saksi, bukan pelapor.
Ini kita teruskan dulu nih. Yang pertama melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, yang kedua melakukan pendalaman terhadap keterangan ahli, dan yang ketiga melakukan pendalaman terhadap keterangan bukti-bukti. Dan ke dalam konteks ketiga itulah kami kemarin sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memastikan bukti laboratorium forensik itu harus ditempuh proses yang independen, karena setidaknya bukti yang independen itulah akan mengkonfirmasi bahwa memang sudah ada pembuktian yang paripurna, sehingga tidak versi dari penyidik saja, sehingga klien kami diberi ruang untuk membela diri bahwa penelitiannya itu memang ilmiah, dibuktikan dengan tim independen juga bisa melakukan penelitian dan hasilnya juga bisa dikomparansikan begitu. Oke, itu kan tidak ada untuk kembali memeriksa pelapor. Ini kan yang mempermasalahkan tuh si Jokowinya, makanya jadi geger satu Indonesia itu ya. Bukan geger ya, geger. Jadi geger seluruh Indonesia gara-gara laporannya si Jokowi. Dan tidak ada dari 3 poin yang disebutkan tadi oleh kejaksaan untuk memeriksa kembali siapa pelapor. Masa pelapor ini jadi saksi juga? Kan harusnya kepolisian itu sedari awal memiliki legal standing bahwa memang yang dilaporkan oleh Jokowi kepada kepolisian ini valid laporannya. Berarti permasalahannya itu sekarang bukan hanya di dalam ketetapan hukum ijazah Jokowi agar bisa dijadikan case masuk ke persidangan. Itu kan permasalahan, harusnya dibuktikan dulu di dalam persidangan yang lain. Tetapi juga ceritanya Jokowi belum lengkap juga untuk kepolisian. Tapi kepolisian setali tiga uang ya dengan Jokowi di dalam mengkriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya heran pada akhirnya. Nah, adapun terkait pemeriksaan dalam konteks saksi. Sebentar, ada satu lagi ini bagus ya. Harus nanti kalau misalkan ini sampai ke persidangan. Kalau saya sih kira jangan ya, karena itu akan menunjukkan kriminalisasi. Masuk ke persidangan saja Roy Suryo dan kawan-kawan gini, ini sudah masuk ranah kriminalisasi. Mudah-mudahan jangan sampai. Cuman kalau sampai ini masuk ke sana, Jokowi itu ijazahnya harus terbuka untuk diteliti oleh lembaga. Jangan katakan independen lah kita ya. Lembaga yang dipinta oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Mau independen atau tidak? Kenapa? Karena kepolisian sudah menetapkan dirinya sebagai termul di sini. Itu yang kita lihat, dan saya kira harusnya hakim juga melihat demikian. Kalau yang dicari oleh hakim adalah kebenaran ya. Saksi pelapor itu juga tidak lepas dari petunjuk jaksa, di mana salah satunya adalah melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi. Ada 2 saksi tentu yang relevan. Yang pertama saksi pelapor itu sendiri, dan memang apa yang terjadi itu sebenarnya mengkonfirmasi banyak sekali anomali dan kontradiksi dalam pemeriksaan. Misalnya kalau kita bicara tentang status atau riwayat akademik Joko Widodo itu kan dari versi UGM saja berbeda. Misalnya Prof. Ova Emilia dalam 2 keterangan resmi itu menyebut 2 tanggal kelulusan yang berbeda. Yang pertama disebut 5 November 85, yang kedua 23 Oktober 85. Tentu hal-hal yang demikian kan perlu didetailkan, dikonfrontasi kepada pihak yang lulus. Ini yang benar mana? Misalnya juga soal KKN. Versi Bareskrim dengan versi pelapor saudara Joko Widodo kan berbeda, ada 85 dan kemudian 83. Yang benar yang mana? Nah itu yang saya kira. Kepolisian itu pada akhirnya hanya mencocokkan cerita sama Jokowi. Nanti mau bagaimana supaya apa yang dilimpahkan kepada kejaksaan itu nanti sinkron dengan apa yang diomongkan sama Jokowi. Kalau sampai Jokowi itu mau memenuhi janjinya datang ke persidangan, kalau sampai demikian. Nah, termasuk soal-soal berkaitan dengan misalkan skripsi. Skripsi itu ada banyak anomali dan kontradiksi. Anomalinya misalnya tidak ditandatangani, apakah itu lazim, apakah itu sebuah penyimpangan, saudara sendiri dulu menerimanya, apakah ada tanda tangan atau tidak. Tentu ini kan perlu diklarifikasi, agar apa? Agar menjadi jelas dalam proses penyidikan ini, apakah benar saudara Joko Widodo itu telah menempuh studi yang benar di UGM, memiliki ijazah yang benar di UGM, sehingga katakan ketika ada penelitian yang menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, dianggap telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya atau menjatuhkan kehormatannya sehina-hinanya. Nah, Oke, sebentar. Ini juga akan seru. Tapi sebetulnya ya, kalau persidangan ini sampai ke persidangan, kalau masalah Roy Suryo ini sampai ke persidangan, ini betul bakal jadi seru ya, selama memang persidangannya itu berimbang. Nanti Jokowi kalau sampai datang ke persidangan kan bakal banyak ditanya tuh. Kemarin aja ya, yang bakal seru. Gak seru. Ini secara prinsip saya menginginkan agar Roy Suryo dan kawan-kawan ini jangankan di penjara begitu ya, jangankan dipersidangkan, dijadikan tersangka saja seharusnya tidak. Itu secara prinsip, karena inilah yang menjadikan kita
gelisah dan risau begitu sebagai warga negara Indonesia. Kok bisa seorang peneliti itu diperkarakan begitu. Tapi kalau memang sampai masuk ke persidangan, memang akan seru ya. Ini akan seru. Ya terlepas dari nanti apa kesimpulan para hakim itu, karena kita tahulah hukum di Indonesia bisa dibeli ya. Cuman akan menjadi menarik kalau ternyata nanti kontradiksi itu keluar dari mulutnya Jokowi sendiri, dan kita akan sangat enak sekali menyaksikan Jokowi bagaimana dicecar oleh para pengacara-pengacara yang membela Roy Suryo dan kawan-kawan tentang masa mudanya itu. Karena permasalahannya juga ini di hadapan publik sudah ada informasi-informasi yang saling bertabrakan. Tanggal kelulusan berbeda, nanti akan dikonfirmasi dengan OVA UGM, nanti juga akan dikonfirmasi kepada Joko Widodo karena OVA mengatakan 2 ya, 83 sampai 85. Nanti kalau Jokowi mengatakan 83 itu langsung kan OVA OVA nggak bener gitu kan, bakal seru ya. Kemudian KKN-nya kok bisa lulus 83, KKN-nya 85. Apa gak bener tuh. Asik, makanya kita melihat ini. Gak bakalan jauh. Yang perkataan 83 itu bakal yang perkataan 83 itu akan diralat nanti menjadi 85, atau itu ada 2 kelulusan begitu ya. Yang satu dokterandas, yang satu lagi insinyur. Emang bisa seperti itu? Kita lanjut dulu nih. Itu yang saya pikir Saya tanyakan dalami. ke Bung Rifai, apa tanggapannya soal tadi keraguan-keraguan dan ada bukti-bukti yang tidak dianggap sinkron gitu. Ya kembali lagi ini kan gimana jawabnya nih orang nih? Petunjuk dari jaksa ini sesuatu yang sebenarnya alamiah lah ya. Karena bagaimanapun ini kan sekarang polisi ingin menyerahkan seluruh berkas tanggung jawab kepada jaksa. Sebelum jaksa mengambil alih, tentunya ya jaksa juga akan melihat dulu apa nih yang akan kami ambil alih kan begitu kan. Dan dia juga melihat dari berbagai angle, termasuk juga melakukan check and balance. Itulah tujuannya kenapa ada proses pratut seperti pra penuntutan ya. Oke, sebentar. Nah inilah yang kita sebut bahwa kepolisian pada akhirnya sudah memposisikan diri sebagai termul. Karena ini kan berarti akan menjadi kasusnya kejaksaan. Kejaksaan yang mengambil alih, kepolisian sudah berhenti sampai sini. Berarti tugasnya kejaksaan. Yang mana kejaksaan melihat, lah kok begini? Ya, kejaksaan melihatnya ini keanehan, makanya dikembalikan P19. Itu bukan hal yang biasa, apalagi di dalam kasus besar seperti ini. Kira-kiranya begini kejaksaan, yang seperti ini kok mau dilimpahkan? Kira-kiranya kan begitu. Pada akhirnya tatkala diberikan kepada kepolisian, kalang kabut. Ini datang ke sana. Kubu Roy Suryo juga kan memberikan keterangan para ahli lagi dan lain sebagainya. Cuma saya mah khawatir saja begini, kalau misalkan Roy Suryo itu sampai nanti ke persidangan dan kita tahu bahwa hukum di Indonesia itu bisa dibeli dan Jokowi itu seenak-enak dia sendiri lah mau datang ke persidangan mau kagak itu kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain lah, wong Raja Jawa kok. Saya takutkan tiba-tiba kemudian di penjara saja begitu. Terus mau dimanain orang yang namanya si Jokowi ini pada akhirnya? Dan di sini rupanya jaksa kan melihat ini perlu dilengkapi lagi. Karena apa? Nanti setelah ini kan jaksa selanjutnya akan membawa ini ke persidangan. Ya. Beliau yang akan bertarung di persidangan. Tentunya misalnya beliau minta ini dilengkapi, ditambahkan pun itu sesuatu yang wajar untuk istilahnya lebih kurang melengkapi seluruh peralatan yang dia perlukan untuk nanti bertarung di persidangan. Jadi memang betul ini logika hukumnya Pak Rifai. Betul demikian. Cuman kita menjadi melihat bahwa kepolisian ya terburu-buru, dan bukan hanya terburu-buru kalau yang saya lihat dari keadaan kepolisian pada akhirnya datang ke Jokowi begitu, tapi mereka tidak memiliki landasan untuk mengkriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini alamiah dan perlu disupport ya, apapun yang diminta oleh jaksa sepanjang memang logis berdasar hukum kita support ya. Dan kalau saya lihat khususnya untuk yang Pak Jokowi, menurut saya juga pertanyaan-pertanyaan sangat wajar ya. Termul mah wajar terus. Semua yang dilakukan oleh Jokowi itu kalau sama termul mah wajar terus. Sampai punya anak dijadikan mantan presiden, dijadikan wakil presiden, itu juga wajar kalau buat termul mah. Kalau buat kita mah nggak wajar Pak. Apalagi ini Pak Rifai udah mah termul, pengacaranya lagi. Termul itu punya tanggung jawab sosial di dalam membela Pak Jokowi. Pengacara itu di hadapan umum begitu ya, di hadapan konteks sosial. Pengacara punya kewajiban untuk membela Jokowi di hadapan hukum. Kumpul dua-duanya di seorang namanya Pak Rifai ini. Ya atuh jelas Jokowi mah malaikat tanpa sayap. Ini sebenarnya kan nantinya membuat
jaksa sendiri menjadi confirm untuk bisa nanti menjalani persidangan. Dan dia harus bertanggung jawab sampai kasasi kan. Panjang proses ini. Makanya kami mensupport apapun yang diminta jaksa untuk bisa lebih didalami ya. Termasuk juga ada beberapa mungkin tambahan selain soal pendalaman. Terkait dokumen-dokumen juga ada beberapa yang ingin dia konfirmasi lagi. Termasuk mungkin juga ada beberapa data yang agak berbeda tadi ya. Itu juga memang harus diluruskan. Cuma kan kembali lagi, ini kan peristiwa 41 tahun yang lalu. Jadi wajar aja orang mungkin salah membaca atau slip tongue. Tapi kan kembali lagi. Salah lagi, ini wajar lagi. Di hadapan hukum itu tidak wajar. Itu begini ya, masa semua perkara yang seperti itu mau dianggap wajar? Kalau ada dua saksi dipinta keterangan secara terpisah misalkan, apalagi ini tidak terpisah di hadapan persidangan lagi. Kalau ini ada dua saksi dipinta secara terpisah untuk menjelaskan suatu kejadian, apalagi kejadiannya ini berkenaan dengan tahun loh, bertentangan dengan tahun. Kemudian di situ ada keseleo, maaf saya lupa. Tidak bisa itu tidak bisa dianggap sebuah kelupaan. Di hadapan hukum itu dilihat sebagai satu inkonsistensi di dalam persaksian. Makanya kalau dia itu bukan seseorang yang cakap untuk dijadikan saksi, jangan jadi saksi. Karena pada akhirnya orang yang tidak cakap dijadikan saksi, tatkala dia itu dijadikan saksi, siapa yang akan rugi? Orang yang dia persaksikan. Itu yang akan jadikan kerugian. Gak bisa kalau misalkan ini diwajarkan, atau nggak jadi persidangan, Pak. Kalau kayak gitu mah, disinilah saya katakan bahwa Pak Rifai sudah tidak benar di dalam logika hukumnya sebagai seorang pakar hukum ya. Kalau sebagai seorang pengacara mah wajar ngomong kayak gitu. Kenapa? Ya karena semua yang dilakukan oleh Jokowi, semua yang nampak di dalam persidangan, seaneh apapun itu akan dianggap sebagai sebuah kewajaran. Wajar saja dulu pakai kacamata, sekarang tidak. Wajar saja fotonya beda, orangnya beda. Wajar saja KKN itu ada yang bilang 83, 85, wajar saja. Kenapa? Ini kan kejadian sudah lama, 41 tahun yang lalu. Ya, gimana sih? Ya tuh kalau begitu mah wajar juga kita melihat ijazahnya Jokowi itu palsu, karena ijazah itu sudah 41 tahun yang lalu. Terlepas dari benarnya atau tidak, atau aslinya atau tidak ijazah Jokowi. Kan harusnya begitu ya. Ijazah yang 41 tahun yang lalu kemudian di-scan, kemudian diteliti, kemudian itu dikatakan palsu. Wajar dong kalau begitu. Kalau kita mau pakai wajar-wajaran sedari awal. Tapi kalau sedari awal kita mau memakai kepastian hukum, ini sudah tidak ada kepastian nih ijazahnya Jokowi itu dan saksi-saksinya itu. Iya, dicari yang benarnya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Agar nanti dakwaannya lebih rigid, lebih jelas. Kalau sekarang karena memang ada kejelasan dari awal itu. Harusnya masing-masing pihak ini bersiap-siap untuk adu bukti, di mana lagi kalau bukan di persidangan begitu. Kalau dari pihak Anda apa sih sebenarnya yang ingin ditunjukkan yang belum sempat ditunjukkan sampai ke gelar perkara khusus dan proses yang sudah dilalui? Saya mau luruskan bahwa proses untuk adu bukti itu tidak harus menunggu nanti di persidangan. Justru di tahap penyidikan inilah para pihak itu diberi kesempatan yang seimbang, equal, agar apa? Kalaulah ya perkara ini memang tidak layak, ya tidak perlu dipaksakan. Di mana belum equal pada saat penyidikan? Ya, misalnya harus ada saksi-saksi yang relevan, yang diterima, diakomodir. Termasuk juga tentang tes laboratorium forensik independen begitu. Terlepas memang tidak diatur KUHP, tapi faktanya ada preseden penyidik bisa mengambil kebijakan tanpa mengikuti KUHP juga terjadi misalnya saat Oke, sudah selesai ya. Betul yang dikatakan oleh Pak Khozudin ini. Seharusnya keberimbangan itu dia terjadi dari awal, sejak permasalahan ini dipermasalahkan oleh Jokowi. Karena kan penyidik itu bukan menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam pengertian ini harus bersalah. Semua laporan diterima, kemudian terlapor harus bersalah, kan tidak demikian. Laporan diterima, tapi tahap awal penyidikan, apakah ini akan lanjut atau tidak, itu ada di kepolisian. Kalau dari kepolisian dilimpahkan kepada kejaksaan, baru kejaksaan itu sebagai penuntut. Kepolisian bukan penuntut. Nah, di sini polisi tidak seimbang begitu. Ya demikianlah, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan aman, ada di dalam Ramadan dalam keadaan aman, keluar dari Ramadan dalam keadaan aman. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.